Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cinta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat, semangat. Gitu ya. Bu Nggih. Cinta, hari ini kan saya mau melakukan praobservasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan Bu Cinta. Nggih. Bagaimana bentuk persiapannya Bu Cinta? Ya, tentunya yang pertama saya menyiapkan sebuah modul ajar Bu sebagai bahan saya, runtutan saya dalam mengajar. Selain bahan ajar, saya juga mempersiapkan di dalamnya ada video pembelajaran yang nanti akan saya ajarkan, PowerPoint, dan juga saya tidak lupa menggunakan lingkungan sekolah sekitar tempat tinggal siswa ini juga untuk bahan pembelajaran siswa. Wah, keren sekali ya Bu Cinta. Oke. Kalau boleh saya tahu, materi apa yang nanti disampaikan oleh Bu Cinta? Materi yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan daerah kebanggaanku Bu. Gitu ya. Iya. Terus tujuan pembelajarannya bagaimana Bu Cinta? Untuk Bisa dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya tuliskan di modul ajar saya, yang saya harapkan nanti siswa dapat mengelompokkan warisan budaya yang ada di Indonesia berdasarkan dengan kartu warisan yang sudah saya siapkan sebelumnya Ibu. Kemudian nanti siswa juga bisa menggali tentang sejarah warisan budaya di Indonesia, khususnya yang ada di tempat tinggal sekitar siswa. Kemudian siswa dapat membuat sebuah clipping tentang warisan budaya di Indonesia sesuai dengan tempat tinggal lingkungan sekitarnya. Dan siswa juga bisa mempromosikan Ibu warisan budaya apa saja yang ada di daerah tempat tinggal siswa. Boleh saya lihat RPP-nya Bu Cinta? Oke. Ini modul ajar saya. Oh, modul ajar ya. Iya. Ya. Bu Cinta, ini saya sudah melihat-lihat. Terus kira-kira area pengembangan dari murid yang hendak dicapai oleh Bu Cinta itu gambarannya seperti apa ya? Untuk area pengembangannya saya menonjolkan di karakternya gitu, karena dalam kurikulum Merdeka ini saya ingin siswa-siswi saya itu memiliki karakter yang cinta terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian juga bisa bernalar kritis dengan menciptakan suatu hasil karya. Oke, wah luar biasa ya Bu Cinta ini ya. Pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti model pembelajarannya apa Bu Cinta? Yang ada di dalam modul ajar saya menggunakan model pembelajaran PJBL Ibu atau Project Based Learning. Apa itu project PJBL itu Bu Cinta? Jadi gini Ibu, PJBL itu adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu sebagai subjek atau sebagai pusat dari pembelajaran, yang mana nantinya akan menitik beratkan proses belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian nanti di akhir pembelajaran siswa dapat membuat sebuah proyek dan ada produk yang dihasilkan. Wah, Seperti itu. bagus sekali ya Bu Cinta. Bu Cinta, terus metode yang diterapkan pada modul ajar ini apa Bu Cinta? Untuk metode yang saya gunakan beragam Ibu, mulai dari ceramah, kemudian ada juga metode tanya jawab, baik itu tanya jawab secara individual, tanya jawab secara kelompok, maupun tanya jawab secara klasikal. Dan juga saya menggunakan metode mempresentasikan supaya siswa itu lebih percaya diri dan berani tampil Ibu, seperti itu. Ya Bu Cinta, setelah saya baca modul ajarnya Bu Cinta ini, apa itu diferensiasi proses, produk, apakah Bu Cinta bisa menjelaskan mengenai diferensiasi proses dan produk tersebut Bu Cinta? Nggih. Jadi di dalam modul ajar saya ada dua Bu, ada diferensiasi proses dan ada diferensiasi produk. Untuk diferensiasi proses, di mana nanti murid itu akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, bisa melalui bahan ajar, melalui video pembelajaran, juga melalui bendanya langsung yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan kalau diferensiasi produk, nanti saya membuat sebuah lembar kegiatan kepada siswa
yang sudah saya sesuaikan dengan tipe belajar siswa, misalkan tipe belajar anak audio, audiovisual, sama kinestik, seperti itu Ibu. Terus biasanya ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu hambatan-hambatan yang terjadi itu seperti apa Bu Cinta? Ya, biasanya karena saya mengajarkan tentang warisan budaya, siswa-siswi saya itu lebih mengetahui warisan budaya yang ada di tempat tinggalnya saja, belum menguasai warisan budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan warisan budaya kita itu banyak sekali Ibu. Nah, hambatan-hambatan yang saya rasakan adalah siswa saya kurang mengenali warisan budaya yang ada di Indonesia ini. Hanya mengenali warisan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya saja. Iya, bagaimana solusi Bu Cinta untuk menyelesaikan hambatan tersebut Bu Cinta? Dengan cara saya mengelompokkan siswa, kemudian nanti di dalam kelompok itu siswa bisa bertukar pikiran mengenai pengetahuan dari warisan budaya di daerah lain Ibu, sehingga bisa saling menambahkan, akhirnya menciptakan pengetahuan baru seperti itu. Gitu ya Bu. Terus adakah harapan Ibu setelah menerapkan model PJBL ini dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, ada Ibu. Harapan saya adalah meningkatkan rasa toleransi di antara siswa dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka itu nanti bisa saling bertoleransi apabila berkunjung ke suatu tempat, melihat warisan-warisan budaya yang ada di tempat-tempat lain. Seperti itu. Terima kasih Bu Cinta, Ibu telah menyampaikan hambatan-hambatan yang telah Ibu temukan. Ibu juga akan memberikan solusi serta harapan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini. Semoga pembelajaran besok berjalan dengan yang Bu Cinta inginkan, tidak ada kendala apapun. Tetap semangat ya Bu Cinta. Terima kasih Bu. Terus harapan saya kepada Bu Cinta tetap berinovasi dalam mengembangkan model-model pembelajaran sehingga pembelajaran yang kita lakukan lebih berkualitas. Pembelajaran yang berpihak pada anak, di mana Bu Cinta dirindukan oleh anak didiknya. Terima kasih ya Bu Cinta. Terus untuk melakukan observasi ini kita laksanakan kapan Bu Cinta? Insya Allah pada minggu depan Ibu. Minggu depan ya. Bu Cinta harus terus berinovasi karena Bu Cinta adalah sosok garda terdepan di PT SDB 6 ini ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Cinta. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy belum siap. Yo. Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semuanya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Siren. Ada yang tahu kenapa hari ini Siren tidak masuk sekolah? Kenapa? Oh, kemarin Siren ngerasa pusing. Mungkin hari ini Siren sedang sakit. Maka kita doakan semoga Siren hari ini cepat sembuh. Amin. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, maka marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa dulu. Ya. Siapa yang berani memimpin doa di depan? Sababa. Oke. Nanti Sababa mimpin doa yang depan, nanti Asli gantian yang belakang ya, yang penutup. Oke. Ayo Sababa, semuanya bersiap posisinya berdoa ya. Sababa, mimpin berdoa, duduk siap, gerak. Diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daging suwir. Kira-kira apa yang nasi kerawung. Oke, benar sekali. Pagi hari ini Bu Cinta sarapan menu nasi kerawung. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, nah anak-anak, pada hari ini Bu Cinta itu sarapan nasi kerawung. Yang mana nasi kerawungnya ini Bu Cinta membeli, ya, membeli dari pedagang nasi kerawung. Nah, coba ada yang tahu nggak nasi kerawung ini berasal dari mana sih? Aku. Bisa. Kalian yang belum menjawab, saya dari Gresik. Ada lagi yang punya pendapat lain? Dari mana nasi kerawung ini? Dari Jawa Timur. Nah, beragam jawaban. Ada yang bilang dari Gresik, ada yang bilang dari Jawa Timur, ya. Terus ada yang punya pendapat lain? Bu Cinta hari ini makan nasi kerawung itu asalnya dari mana? Dari Gresik. Loh, kan di Jawa Timur. Dari mana kira-kira nasi kerawung itu? Dari Gresik. Oke, ya. Nah, apakah benar nasi kerawung itu berasal dari Gresik? Nah, nanti akan kita pelajari selanjutnya, ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini Bu Cinta harap nanti kalian semua bisa mengetahui jenis-jenis warisan budaya apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian kalian mengetahui tentang sejarahnya, kalian bisa mengelompokkan dan bisa membuat sebuah hasil karya yang sangat menakjubkan, ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, ya, Bu Cinta ingin kalian sebelum memulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu daerah yang berjudul Suara Jamu. Bisa nggak kira-kira? Oke, nanti akan diberi penilaian sama Bu Cinta serentak atau tidak dalam satu kelompok, ya. Oke, bersama-sama kita nyanyikan. Sebuah pantun.
bedanya warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda? Bisa diapakan? Bisa diraba, bisa dipegang. Kalau tak benda? Hanya bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Oke, ternyata jawaban dari teman-temannya bagus sekali. Coba berikan tepuk tangan. Ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan teman-teman kalian tadi, sekarang dibantu Bu Cinta untuk menyimpulkan, ternyata warisan budaya benda itu adalah warisan budaya yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, dapat dipegang, dapat diraba, sehingga kita mengetahui bagaimana bentuk permukaannya. Sedangkan warisan budaya tak benda adalah sebuah warisan yang hanya dapat kita lihat, dapat kita pelajari, dapat kita dengarkan, tetapi tidak dapat kita sentuh. Seperti itu ya, perbedaan dari jenis-jenis warisan budaya. Kemudian sekarang dilihat ada beberapa contoh warisan budaya yang termasuk ke dalam benda. Ada apa saja itu? Alat musik. Nah, apakah hanya ini saja? Ada yang tidak tertulis oleh Bu Cinta. Kira-kira apa lagi? Rumah adat itu masuk ke dalam bangunan. Ada nggak yang belum dituliskan Bu Cinta di sini? Apa? Pakaian adat. Nah, apakah pakaian adat bisa dilihat? Bisa disentuh? Berarti dia termasuk ke dalam apa? Warisan budaya benda. Ada lagi nggak yang belum ditulis sama Bu Cinta? Apa tadi? Batik. Nah, apakah batik itu ke dalam kelompok warisan budaya benda? Tidak. Kenapa? Kenapa? Warisan budaya batik bukan termasuk warisan benda? Karena gambarnya tidak nyata, tidak bisa dipegang. Oke, jawaban telah tepat sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, ya. Ternyata pengetahuan kalian cukup luas tentang warisan budaya benda. Nah, sekarang warisan budaya tak benda. Di sini sudah dituliskan bersama Bu Cinta hanya beberapa contoh saja. Salah satunya ada sebuah kesenian.
di meja kalian akan disiapkan sama Bu Cinta 2 buah kertas ya. Warisan benda sama warisan tak benda beserta kartu bergambarnya. Nanti secara bergantian kalian datang ke meja kelompok satu persatu. Dari gambar itu nanti kalian kelompokkan. Satu anak pilih satu kartu, nanti ditempel di kertasnya dengan cara di-staples ya, di-staples. Nanti kembali lagi bergantian. Teman-temannya yang berdiri di depan gak usah mengarahkan kelompoknya atau yang maju ke situ untuk mengarahkan ini masuk kelompok ini masuk kelompok ini, gak usah ya. Jadi kalian hanya melihat di depan sambil memberi semangat, tapi jangan terlalu ramai biar temannya itu konsentrasi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, secara estafet. Nanti yang paling cepat bisa dikumpulkan ke Bu Cinta, kemudian nanti diberi nomor tercepat sama Bu Cinta ya. Jadi kita nanti beradu untuk mencari nilai kecepatan dan ketepatan. Bukan hanya cepat, tetapi tepat itu juga penting. Jawabannya sesuai apa tidak nanti kita amati bersama-sama ya. Oke, sekarang silakan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 maju ke depan dan berbaris ke belakang. Ya, berbaris sesuai kelompoknya. Ya. Di belakangnya kenapa kok
membuat sebuah clipping. Jadi ada satu buah kertas nanti yang akan dibagikan sama Bu Cinta. Kemudian di dalam kertas itu kalian bisa membuat beraneka macam kreativitas tentang warisan budaya, mulai dari bangunan, kemudian dari alat musik, kemudian dari makanan khas, dan yang terakhir ada apa lagi? Bangunan. Ada apa lagi? Kesenian atau senjata. Ya. Nah, masing-masing kelompok nanti ditentukan sama Bu Cinta. Untuk kelompoknya Elang,
biasanya kan? Oh ya, nggak apa-apa karena nggak ada yang nggak masuk, nggak apa-apa yang sekeliling Pak. Ya, oke. Sekarang perhatikan dulu bagaimana nanti cara berbelanja informasinya. Ya. Oke, perhatikan ya nak. Simpan. Yuk perhatikan ya, sababa. Kelompoknya sababa. Oke, perhatikan ya. Nah, nanti ketika kita keliling ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, jangan lupa membawa sebuah laporan kegiatan tentang belanja informasi. Jualan menjaga stand, yang lainnya bisa berkeliling. Urutannya bagaimana Bu? Nanti urut ya, supaya apa? Supaya nanti semuanya sama rata ya. Nanti urutannya adalah Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa bisa berkunjung Pulau Papua bisa berkunjung ke Pulau Jawa. Setelah dari Pulau Jawa nanti kalian ke Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera kalian nanti ke Pulau Kalimantan. Setelah sudah selesai nanti kembali ke tempatnya. Sama dengan Pulau Kalimantan, ke Papua, Jawa, kemudian ke Sumatera dan kembali lagi ke tempat duduknya. Pulau Sumatera juga gitu, nanti ke Kalimantan, Papua, terus ke Pulau Jawa dan kembali lagi. Pulau Jawa juga sama, nanti berkeliling dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, nanti kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, pada saat kalian belanja informasi, nanti akan diberi waktu sama Bu Cinta selama 2 menit setiap start. Jadi nanti dihitung sama Bu Cinta pakai stopwatch ya. Dihitung 2 menit kalian harus berpindah. Cukup informasinya. Bu, kalau belum 2 menit bagaimana Bu? Diam dulu di pulau tersebut ya. Jangan berpindah dulu. Bisa dipahami? Sampai nanti Bu Cinta memberi apa-apa. Silakan berpindah tempat. Baru nanti kalian berlayar ke pulau yang lain. Bisa dipahami? Oke, setiap kelompok diberi satu sama Bu Cinta. Uang satu untuk berkeliling ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya, ya. Sudah siap masing-masing kelompok? Sudah siap masing-masing kelompok? Oke, sudah siap ya. Oke, anak-anak, silakan berlayar ke pulau-pulau yang lainnya.
berasal dari Gresik. Kurang maju sedikit. Juga terbuat dari daun pandan dan Gresik. Juga antara makanan utama kami Gresik juga. Kurang maju nak, kurang maju. Biar temennya sih. Skip. Oh. Jenis makanan yang di daerah Gresik keunggulan juga. Rasanya yang manis, lembut, dilapisi oleh daun pandan yang dilalui kelima dan ditari oleh tali rapian bahannya terdapat di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, presentasinya sangat menarik sekali. Tepuk tangan buat kelompok Pulau Sumatera. Setelah dari Pulau Sumatera, kita menuju ke Pulau Jawa. Silakan Pulau Jawa maju ke depan. Menunjukkan hasilnya. Silakan kurang maju sedikit, nanti temannya biar kelihatan. Yuk maju. Juno, silakan maju Juno. Oke, salah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membahas tentang sejarah Puncak Macan. Puncak Macan merupakan tradisi budaya warisan leluhur yang berusia ratusan tahun. Pertama kali dikenal dilestarikan bahasa Indonesia. Pada dasarnya sejarah tradisi Puncak Macan yaitu kembali sebagai Indonesia yaitu makhluk yang sangat nikmat antara Oke, ini adalah hasil dari kelompok dari Pulau Jawa. Bagus? Bagus. Oke, ini tepuk tangan buat kelompok Jawa. Silakan kelompok Jawa boleh duduk ke tempatnya. Lanjut ke Pulau Kalimantan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju dari sini. Oke, silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bendungan Gresik. Lokasi Makam Sunan Giri ada di Jalan Sunan Giri, Pedakuan, Kecamatan Lebomas, Kabupaten Gresik. Sejarah keunggulan Makam Sunan Giri adalah mempunyai museum yang sangat indah, mempunyai sejarah yang sangat unik, mempunyai masjid besar bernama Ainul Yakin, dapat mengubah pasir menjadi kopi, emas, dan intan, dapat mengubah pena menjadi keris. Oke, itu tadi adalah presentasi dari bangunan Gresik. Sudah selesai? Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berkunjung ke Makam Sunan Giri. Ada sebuah promosinya dari kelompoknya Astrio, ya, dari kelompok Kalimantan.
sepanjang jalan 2 kilometer dari persalinan akan diberi, baik dari dalam maupun luar kota gede. Sebelum sampai di persalinan maka seluruh diri masyarakat dihubungkan dengan deretan UMKM lokasi hiburan ceria, salah satunya Kumpat. Jajanan primadona diri tersebut tidak akan luput mewarnai budaya Malang Selawe. Lokasinya adalah di sepanjang jalan dari Persalinan Makam Sunan Giri sampai Assalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Pulau Papua ya. Oke, anak-anak, ternyata hasil dari diskusi kelompoknya sangat menarik sekali. Banyak informasi yang sudah diberikan oleh setiap anggota kelompok sebagai bahan untuk membuat clipping. Dan dari laporan kegiatan belanja tadi, kalian juga sudah menggali banyak sekali informasi, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua ya. Nah, anak-anak, kegiatan yang terakhir kali ini kegiatan masih dalam kegiatan kelompok ya, yaitu ada LKPD yang akan dibagikan Bu Cinta kepada kalian semuanya terkait dengan pengembangan diri kalian masing-masing. Nanti setiap kelompok LKPD-nya berbeda-beda. Oleh karena itu, Bu Cinta berharap kalian bisa berdiskusi bersama kelompok kalian untuk melakukan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Ya, sekarang dibagikan sama Bu Cinta. Nah, ini. Terus kemudian ini di visual, silakan dikerjakan sesuai dengan arahan. Ini kelompoknya Juno. Nah, oke, sudah menerima lembar LKPD dari Bu Cinta semuanya? Oke, silakan dibaca dulu perintahnya dan dikerjakan di lembar yang sudah diberi oleh Bu Cinta. Oke, anak-anak, kira-kira membutuhkan waktu berapa menit dalam membuat? 10 menit. Oke, kita sepakati 10 menit. Silakan bekerja dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, jangan lupa dibaca dulu dengan seksama ya. Ya. Berdiskusi, bisa bertukar informasi. Cek 1 ya. Ibu. Iya, melestarikan warisan.
belajar dengan sangat baik dan bersemangat. Tentunya semangat kalian menjadikan Bu Cinta juga lebih bersemangat dalam mengajar kalian, ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami semua? Oke. Masih ingin belajar lagi? Oke. Ya, nanti kita lanjutkan di pembelajaran yang berikutnya, ya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bu Cinta minta tolong satu orang lagi yang memimpin doa penutup. Siapa yang mau memimpin? Juno, gantian tadi dari Pulau Kalimantan, sekarang dari Pulau Jawa. Juno, mimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Juno, bisa duduk di bangkunya lagi. Oke, diakhiri sama Bu Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cinta. Waalaikumsalam Bu Happy. Bagaimana kabarnya sekarang, Bu Cinta? Alhamdulillah baik Bu Happy. Oke, Bu Cinta. Iya. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang telah dilakukan Bu Cinta di dalam kelas ya. Iya. Tujuannya adalah setelah pasca observasi kali ini adalah untuk meningkatkan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Cinta. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Cinta, bagaimana perasaan Bu Cinta selama kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan? Awalnya pembelajaran itu menegangkan Bu Happy karena masih baru pemula. Kemudian setelah berjalan lama-kelamaan ternyata sudah mulai mencair. Situasi pembelajaran juga alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Siswa-siswi juga bisa belajar dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Cinta, pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan oleh Bu Cinta area pengembangan mana yang akan dilakukan Bu Cinta di dalam kelas? Mungkin langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan Bu Cinta selama pembelajaran di dalam kelas itu apa saja? Untuk tahapannya, yang pertama saya membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu dalam bentuk modul ajar Bu Happy. Kemudian untuk area pengembangan, saya mengembangkan 2 area. Yang pertama saya mengembangkan di area karakter. Yang ingin saya kembangkan yaitu kolaborasinya Bu Happy, agar anak-anak itu bisa bekerja sama dalam berkelompok bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua, area pengembangan saya yaitu pada karakter pada bernalar kritis, di mana siswa-siswi saya dapat menyampaikan idenya serta kreatif dalam memunculkan gagasan-gagasan dalam pembelajaran yang dimilikinya. Baik Bu Cinta, jadi area pengembangan terkait kolaborasi nggih, bernalar kritis serta kreatif ya Bu Cinta. Nah, menurut Bu Cinta sejauh mana pengembangan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam proses pengembangan tadi? Menurut Bu Cinta bagaimana?
Alhamdulillah Bu Happy, pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Pembelajarannya juga saya lihat murid-murid saya senang Bu Happy, aktif, kemudian dalam mengerjakan tugas juga sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Tetapi dalam memberikan tugas-tugas itu juga ada sebagian kecil yang siswanya kurang berkonsentrasi seperti itu Bu Happy. Iya, Bu Cinta, berarti dari pembelajaran tadi ada sebagian siswa yang kurang konsentrasi dan kurang memperhatikan ya Bu Cinta. Bagaimana kok bisa seperti itu Bu Cinta? Setelah saya refleksi Bu Happy, mungkin pembagian kelompok yang saya lakukan dalam pembelajaran tadi kurang efektif karena jumlah kelompok itu yang terlalu besar. Sebab saya mengelompokkan siswa tadi berdasarkan dengan gaya belajarnya, sehingga dari gaya belajar tersebut siswa-siswi saya itu berkelompoknya itu agak sedikit jumlahnya lebih besar seperti itu Bu Happy. Oke, berarti gaya belajarnya yang bagaimana Bu Cinta yang dikelompokkan oleh Bu Cinta tadi? Tadi ada gaya belajar audio visual sama kinestik Bu Happy, sehingga jumlahnya juga kadang tidak sama, sehingga ada yang besar, ada yang pas, ada yang sedikit kecil seperti itu Bu Happy. Menurut Bu Cinta, rencana ke depan seperti apa proses pembelajarannya? Mungkin kedepannya nanti saya lebih banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, atau bahkan nanti meminta pendapat kepada ibu terkait pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Jadi proses pembelajaran itu menekankan pada gaya belajar ya Bu Cinta. Ya ini pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Cinta. Terus berarti ke depan Bu Cinta harus sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nggih Bu, saya akan melatih diri saya dan membiasakan anak-anak belajar nanti berdiferensiasi. Oke, ya Bu Cinta, harapannya pembelajaran diferensiasi itu ke semua siswa dapat belajar secara aktif dan pembelajarannya yang memang berpihak pada siswa. Nah Bu Cinta, saya tunggu ceritanya Bu Cinta untuk pembelajaran selanjutnya nggih. Semoga rencana ke depan dapat realisasi Bu Cinta. Nah, kira-kira kapan ini Bu Cinta akan melakukan perubahan ini? Kira-kira 1 atau 2 minggu ke depan Bu Happy, insya Allah. Gitu nggih. Baik Bu Cinta, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Cinta secepatnya bisa terrealisasi ya. Nah Bu Cinta, strategi apa yang dilakukan agar pembelajaran itu berjalan dengan baik? Strategi yang akan Ibu lakukan yang lebih berpihak pada anak itu yang bagaimana? Saya akan mencoba berdiskusi Bu Happy dengan rekan sejawat dan berkomunikasi dengan siswa terkait pembelajaran yang mereka inginkan seperti apa, sesuai dengan gaya belajar mereka, dan saya juga akan berusaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar mereka Bu Happy. Mungkin saya juga akan memperhatikan media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut Bu Cinta, apakah ada anak-anak yang perlu penanganan khusus di kelasnya Bu Cinta? Insya Allah tidak ada Bu Happy, hanya saja nanti saya akan membantu beberapa siswa yang mungkin konsentrasinya kurang, nanti akan saya berikan ice breaking sehingga mengembalikan konsentrasi mereka. Luar biasa Bu Cinta penjelasannya. Lalu Bu Cinta, terkait media atau sumber belajar, apakah ada kendala Bu Cinta? Saya rasa untuk media dan sumber belajar jika masih ada kekurangan, nanti saya akan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bendara Pos Bu. Mungkin akan membantu untuk menyediakan bahan belajar ataupun media pembelajaran di dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah, senang sekali Bu Cinta telah melakukan wawancara ini. Semoga pembelajaran berikutnya bisa menciptakan student well-being di mana siswa dapat belajar sesuai dengan karakternya. Iya ya Bu Cinta. Terima kasih ya Bu Cinta. Sukses selalu untuk Bu Cinta. Baik. Nanti kita tunggu pembelajaran selanjutnya. Iya Bu Happy. Sembah nuwun ya Bu Cinta. Terima kasih. Sami-sami Bu.